Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, sebelum kita memulai ngaji bersama kitab Aqidatul Awam, marilah kita awali dengan doa pembuka. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu As-Sayyid Ahmad Warzuqi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Baiklah, sekarang akan mengaji bersama kitab Aqidatul Awam Nadhom ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Ismatuhum kasairil malaika wajibatu wa fadlul malaika. Bismillahirrahmanirrahim. Ismatuhum, adapun penjagaan para rasul dan nabi, kasairil malaika, seperti seluruh malaikat, wajibatun, ialah pasti, wafadholu, dan mengunggulkan siapa para rasul dan nabi, malaikah kepada malaikah. Maksud Nadhom ke-13 kitab Aqidatul Awam yakni menjelaskan tentang diwajibkannya bagi setiap mukallaf untuk meyakini bahwa ismam atau penjagaan wajib ada bagi seluruh nabi dan rasul, sebagaimana ismam itu wajib ada bagi seluruh malaikat. Ismam menurut bahasa berarti penjagaan, sedangkan menurut istilah ismam berarti penjagaan Allah kepada para rasul dan nabi dari dosa serta kemustahilan terjadinya dosa dari mereka. Syekh
Ahmad Marzuki berkata, wa fadlul malaikah berarti bahwa sesungguhnya para nabi dan rasul adalah lebih utama atau lebih unggul daripada malaikat. Yang paling unggul dari kalangan para nabi dan rasul adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah beliau adalah Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh. Mereka semua adalah para nabi yang mendapatkan julukan ulul azmi, yang berarti bahwa mereka adalah para nabi yang menanggung kesabaran besar dan beban yang berat. Diwajibkan bagi mukallaf mengetahui urutan tingkatan keunggulan mereka. Seperti yang telah disebutkan tadi, Nabi Adam bukanlah termasuk para nabi yang berjuluk ulul azmi, karena firman Allah yang berarti, dan kami tidak mendapati kesabaran dari diri Adam. Al-Quran Surat Thaha ayat 115. Urutan keunggulan berikutnya setelah ulul azmi adalah para rasul lain, kemudian para nabi yang tidak diangkat sebagai rasul. Mereka memiliki tingkat keunggulan yang berbeda-beda di sisi Allah. Setelah mereka adalah malaikat-malaikat pemimpin, seperti malaikat Jibril, para malaikat hamalatul arsy atau penggotong arsy. Saat ini para malaikat hamalatul arsy ada 4. Kemudian ketika hari kiamat nanti telah datang, maka Allah akan menguatkan mereka berempat dengan 4 malaikat yang lain. Allah berfirman, pada hari itu ada 8 malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Al-Quran Surat Al-Haqqah ayat 17. Dan seperti malaikat karubiyun, mereka adalah para malaikat yang mengelilingi arsy dan memutar-mutarinya. Mereka disebut dengan karubiyun karena mereka adalah para malaikat yang terus-menerus berdoa agar karbu atau kesusahan umat dihilangkan. Ada yang mengatakan bahwa alasan mengapa mereka disebut karubiyun adalah tidak seperti alasan yang telah disebutkan. Setelah mereka adalah para wali dari kalangan manusia selain para nabi, seperti Abu Bakar, Umar, dan para sahabat lain. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, sesungguhnya Allah telah memilih para sahabatku lebih unggul daripada sekalian alam ini, kecuali para nabi dan rasul. Setelah para wali dari kalangan manusia adalah para malaikat umumnya, kemudian para manusia umumnya. Demikian ini adalah urutan yang dikatakan oleh sebagian para ulama. Akan tetapi, Syekh Tajuddin As-Subki berkata, mengunggulkan manusia dibanding malaikat adalah termasuk hal yang tidak wajib diyakini dan tidak bahaya jika tidak diketahui. Jawaban yang selamat adalah diam, tidak membahas masalah ini. Masuk dalam bahasan mengunggulkan antara 2 golongan, yaitu manusia dan malaikat, tanpa adanya dalil yang pasti, termasuk dalam bahaya yang besar dan masuk dalam memberikan hukum tentang permasalahan yang kita bukanlah ahli dalam menghukuminya. Sekian pembahasan kita pada nadom tersebut. Marilah kita tutup dengan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi
wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga bermanfaat. Al-Faqir ilallah mengucapkan mohon maaf beribu-ribu maaf apabila banyak kesalahan dan kekeliruan, karena sejatinya kesalahan adalah milik saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.